Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran Ulumul Quran, dan ini adalah pertemuan yang ke-12 dari materi kali ini. Baik, di materi kali ini, yaitu perjumpaan kita yang ke-12 kalinya, kita akan melanjutkan pembahasan kaifiyatu wahyillahi ila malaikatih, bagaimana wahyu Allah itu tersampaikan kepada para malaikatnya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengupas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang nanti akan kita pelajari juga itu adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Baik, kita langsung saja buka kitab kita. Ya, bagi antum yang belum ada kitabnya, silakan bisa menggunakan PDF. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Silahkan antum buka halaman 29. Ini halaman 28 sudah ya kemarin. Kita bahas tentang hadis yang di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, sekarang halaman 29. Silahkan dibuka kitabnya, atau yang belum ada kitab silahkan bisa menggunakan PDF. Halaman 29. Baik, di halaman 29 ini masih sama ya teman-teman sekalian, para santri yang saya muliakan, pembahasan tentang bagaimana Allah memberikan wahyu kepada para malaikatnya. Kalau poin yang pertama ini sudah kita bahas ya, disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada para malaikatnya. Dan sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin bahwa penulis Syekh Manna Al-Qattan di pembahasan kali ini beliau mendatangkan dengan poin-poin. Nah, ini poin 1 ya, untuk memudahkan. Baik, sekarang kita ke poin 2. Ya, poin 2 halaman 29. Kata beliau, wa thabata, dan telah tetap, annal Qur'an al-Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim kutiba fil lauhil mahfuz, ditulis di al-lauh al-mahfuz. Al-lauhul mahfuz, mahfuz ini maksudnya dijaga, karena Al-Qur'anul Karim itu terjaga dari penambahan, pengurangan, perubahan, dan penyelewengan. Liqaulihi ta'ala, bal huwa Qur'anun majid. Bahkan
Huwa Qur'anun Majid. Itu adalah Quran yang mulia. Fi lauhim mahfud. Di lauh mahfud. Dalam tempat yang terjaga. Lauh mahfud. Nah. Jadi ayat ini di surat Al-Buruj menerangkan bahwa Al-Quranul Karim itu ditulis di Al-Lauhil Mahfud. Baik. Nanti ada tahapan-tahapannya ya. Kita harus tahu ini dulu karena nanti ada kaitannya. Kenapa disebutkan Al-Quran itu ditulis di Lauhil Mahfud? Baik. Kemudian kata beliau, kama thabata inzaluhu jumlatan ila baitil izzah minas sama'id dunya. Sebagaimana juga telah ada inzaluhu, penurunan Al-Quran, jumlatan, sekaligus, ila baitil izzah, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ada di langit dunia. Minas sama'id dunya fi lailatul qadri min syahri Ramadan. Pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi para santri sekalian, sebagaimana juga telah jelas dan telah tetap bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan secara jumlatan, sekaligus, satu, serentak ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah ya, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Lailatul Qadar dari bulan Ramadan. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar. Baik. Kata-kata inna anzalnahu, ini penting faidahnya ya. Kami menurunkan Al-Quran. Ini berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Ya, bisa difahami? Ini menunjukkan anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Dan faidah yang berikutnya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas, beristiwa di atas arsy. Karena kata-kata anzalnahu, kami turunkan, ini berarti dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, atau dari bawah ke samping, atau dari samping ke samping lagi. Ya bukan. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, ini sebetulnya selama ini dia kemana pemahamannya ketika membaca surat Al-Qadar? Bukankah surat Al-Qadar ini sejak di bangku SD kita sudah menghafalnya? Tentu. Minimalnya kita sering mendengar surat ini. Kami menurunkan. Berarti kan dari atas ke bawah, menunjukkan Allah ada di atas. Ya. Tidak ada orang mengatakan turun, arti turun itu dari bawah ke atas, samping ke atas. Enggak, tidak ada. Intinya, ikhwas kalian, kata anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Di situ ada sebuah faidah bahwa ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas. Nah, kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan pada saat Lailatul Qadar, itu firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan
Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Yang ketiga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ Al-Quran. Baik. Jadi ini 3 ayat. Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di surat berikutnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian di surat Al-Baqarah syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. 3 ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Naam. Baik. Ada satu pertanyaan dan nanti ana harap pertanyaan ini antum jawab dan antum upload ya di Google Form. Sementara antum upload nanti di Google Form, insyaallah taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggabungkan 3 ayat tersebut? Yang pertama ayat Al-Qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ Al-Quran. Baik. Jadi yang mana yang betul? Pada saat Lailatul Qadar, atau pada bulan Ramadan, atau pada malam yang penuh berkah? Mana yang betul? Atau bagaimana cara menggabungkan 3 ayat tersebut? Kan kita sudah tahu ya teman-teman, bahwa tidak ada dalil di Al-Quranul Karim yang bertabrakan, kontradiksi. Tidak ada dalil di dalam syariat, baik hadis maupun Al-Quran. Bagaimana cara menggabungkan 3 ayat itu? Silahkan antum jawab dengan gaya bahasa antum sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti antum upload ya, kalau bisa antum tulis di kertas, kemudian antum foto dan antum upload di Google Form nanti yang akan saya kirimkan insyaallah taala. Baik. Kemudian di paragraf ketiga penulis mengatakan wa fis sunnati ma yuwaddihu hadzan nuzula. Dan di dalam sunnah hadis Nabi SAW ma yuwaddihu hadzan nuzul, apa yang bisa menjelaskan turunnya Al-Quran ini. Jadi sekarang di sini akan disebutkan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa yadullu ala annahu ghairun nuzul alladhi kana ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis ini yang akan disebutkan itu juga menunjukkan menunjukkan apa? Bahwa turunnya Al-Quran itu bukan seperti ghairun nuzul, bukan seperti turunnya pada saat diturunkan kepada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Di dalam hadis yang akan disebutkan di sini di paragraf ketiga, ini akan menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu turun ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran tersebut ke Baitul Izzah di langit dunia pada saat Lailatul Qadar ini berbeda dengan turunnya Al-Quran kepada hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Jadi turunnya Al-Quran pada saat Lailatul Qadar ke Baitul Izzah ini berbeda dengan turunnya Al-Quran kepada hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala bahwa Al-Quran itu turun dari Allah ya, ke Baitul Izzah dulu. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, bertahap. Baik. Kemudian di sini disebutkan hati Rasul SAW. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang hafal surat Asy-Syu'ara di antara antum? Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, Tuhan seluruh alam. Nazala bihi ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran itu yang dibawa turun oleh Jibril, ar-ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 194. Silahkan antum cek mushafnya. Di situ ada tulisan ala qalbika. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada hati Rasul SAW untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memahami akan hal tersebut. Baik, kita kembali ke kitab. Ya. Baik, hadisnya seperti apa yang menjelaskan turunnya Al-Quran pada saat Lailatul Qadar? Ini hadisnya. Fa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu mauqufan. Nah, teman-teman, antum sudah belajar mustalahul hadis? Kalau antum sudah belajar mustalahul hadis, silahkan ingat-ingat mauquf itu artinya apa? Yaitu yang disandarkan kepada sahabat, ucapan atau sanad yang hanya sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mauquf, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, unzilal Qur'anu jumlatan wahidah ila sama'i dunya lailatul qadar. Al-Qur'anul Karim diturunkan secara sekaligus satu, jumlatan wahidah ila sama'i dunya, ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika bi 20 sanah. Kemudian diturunkan setelah itu 20 tahun. Tsumma qara'a, kemudian Ibnu Abbas membaca, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Artinya, wala ya'tunaka bimathalin, dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu wahai Muhammad SAW membawa sesuatu yang aneh. Wala ya'tunaka bimathalin, dan tidaklah orang kafir itu mendatangimu dengan sebuah perkara yang aneh, sesuatu yang aneh, illa melainkan illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali kami akan datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik. Baik. Kemudian beliau juga membaca wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an faraqnahu, kami pisah-pisahkan, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacanya kepada manusia, 'ala mukthin, dengan perlahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an tersebut. Baik, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an apa? Allah turunkan, dan betul-betul memang itu Allah turunkan Al-Qur'an dari sisinya. Jadi di sini di ayat yang pertama, ikhwas sekalian, ada faedah bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan berangsur-angsur, ya. Wala ya'tunaka, tidaklah mereka orang kafir mendatangimu dengan suatu perkara yang aneh. Saya tanya ke antum,
Apakah gangguan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW hanya sekali saja dalam seumur hidup Nabi SAW? Cuma sekali saja? Tidak. Berkali-kali. Setiap kali orang kafir, orang-orang kufar, mendatangi Nabi SAW dengan sesuatu yang aneh, kecuali Allah Ta'ala akan datangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kebenaran dan penjelasan yang baik. Berarti ini menunjukkan apa? Allah menurunkan wahyu kepada Rasul SAW itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, ya kan? Karena gangguannya orang kafir kepada Rasul SAW itu apa? Tidak hanya sekali dalam seumur hidupnya Nabi SAW. Berkali-kali. Setiap kali orang kafir datang membawa perkara yang aneh, pasti Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kebenaran dan penjelasan yang baik. Wa fi riwayatin, kita lanjutkan. Dalam sebuah riwayat, fussilal Qur'anu minadz-dzikri. Al-Qur'an dipisahkan minadz-dzikri, dari adz-dzikr. Fawudi'a fi baitil izzah. Kemudian Al-Qur'an itu diletakkan di Baitul Izzah dari langit dunia. Faja'ala Jibrilu yunazzilu bihi 'ala Nabi SAW. Maka Jibril ja'ala, memulai atau menjadikan, atau mulai, ya. Ja'ala Jibril maksudnya di sini, maka Jibril pun memulai menurunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi SAW. Jadi Al-Qur'an turun dari Allah ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara bertahap, berangsur-angsur. Dan nanti akan insyaallah akan antum pelajari insyaallah ta'ala di dalam pembahasan ini, penurunan Al-Qur'an. Selesai dari hadis Ibnu Abbas. Berarti hadis Ibnu Abbas yang barusan saja kita baca itu menunjukkan atau ada penjelasan meskipun sedikit tentang turunnya Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala. Semoga bisa difahami oleh semuanya. Kalau antum belum paham, silakan nanti kita buka diskusi insyaallah Ta'ala. Baik. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Walidzalika, oleh karena itu, dhahaba al-ulama'u fi kaifiyati wahyillahi ila Jibril bil Qur'an ila al-madhahibil atiyah. Oleh karena itu, para ulama berpendapat di dalam tata cara atau di dalam bagaimana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril dengan Al-Quran. Jadi para ulama memiliki banyak pendapat bagaimana cara Allah memberikan atau menugaskan Jibril dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa pendapat para ulama tersebut? Yang pertama, anna Jibrila talaqqafahu sama'an minallahi bilafdhihil maqsus. Talaqqafahu, menerima, sama'an, dengan mendengar. Ini pendapat yang pertama, bahwa Jibril alaihissalam menerima Al-Quran dengan mendengar dari Allah bilafdhihil maqsus, dengan lafadznya yang khusus. Ini pendapat pertama, ya. Jadi bagaimana cara Allah mewahyukan kepada Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW? Yang pertama, Jibril menerima Al-Quran tersebut secara mendengar dari Allah dengan menggunakan lafadznya yang khusus. Pendapat yang kedua, anna Jibrila
hafidhahu minal lauhil mahfud. Cara Allah memberikan wahyu kepada Jibril agar menurunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan anna Jibril hafidhahu minal lauhil mahfud, bahwasanya Jibril sudah menghafal Al-Quran itu ya dari Al-Lauhil Mahfud, dari tempat yang dijaga. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tentang bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Jibril. Pendapat kedua mengatakan Jibril sudah hafal, ya. Sudah hafal sebelumnya. Pendapat ketiga mengatakan anna Jibril ulqi atau alqa ilaihil ma'na. Cara Allah memberikan wahyu kepada Jibril, pendapat yang ketiga adalah bahwa Jibril ulqiya ilaihil ma'na, ya. Yang betul ulqiya ilaihil ma'na. Disampaikan kepada Jibril makna Al-Quran secara makna, bukan secara lafaz, secara makna. Wal alfadhu li Jibril. Kemudian lafaz-lafaz Al-Quran itu yang sekarang dibaca itu lafaznya Jibril atau lafaznya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa pendapat ketiga mengatakan seperti ini? Karena pendapat ketiga berpendapat bahwa Jibril itu alaihi salam disampaikan kepada Jibril makna dari Al-Quran, bukan Al-Quran itu, tapi maknanya secara makna. Kemudian Jibril menyampaikannya dengan lafaz Jibril atau lafaz Muhammad SAW. Ya, adapun lafaznya ini itu lafaznya Jibril atau lafaznya Muhammad SAW. Pendapat yang rajih yang mana? Wa ra'yul awal huwa shawab. Pendapat pertama itulah pendapat yang benar. Wa huwa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah wa yu'ayyiduhu haditsun Nawas bin Sam'an as-sabiq. Jadi pendapat yang benar adalah ini. Pendapat yang pertama. Kenapa? Ya, karena sesuai dengan hadis ini An-Nawas bin Sam'an, ya kan? Di hadis Nawas bin Sam'an menunjukkan bahwa Jibril mendengar, menerima Al-Quran itu samaan dengan cara mendengar. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, jika Allah Ta'ala ingin menyampaikan sebuah perkara, ya, maka langit-langit pun bergetar dengan dahsyat dan para malaikat, ya, tersungkur sujud kepada Allah, ini seperti di hadis Nawani, ya kan? So'iku pingsan. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Jadi ikhwas sekalian, betul pendapat pertama ini, bahwa Jibril mendengar Al-Quran itu samaan dengan pendengaran dari Allah dengan lafaznya yang khusus. Kalau yang kedua, ini juga marjuh, ya, pendapat kedua, apalagi pendapat ketiga, ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu, lafaz-lafaz Al-Quran itu milik Jibril. Baik. Semoga apa yang bisa disampaikan bermanfaat pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.